Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munadia Silvi Oktiani, biasanya dipanggil Dias, NIM T2019 8129. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing-sharing tentang tayamum. Nah, untuk teman-teman sendiri, apakah teman-teman ada yang tahu tayamum itu apa? Mungkin sudah pada tahu ya. Nah, mungkin kita bisa sharing bareng-bareng di sini. Untuk yang pertama, langsung saja kita bahas apa sih pengertian tayamum. Nah, pengertian tayamum ialah mengusap muka dan dua belah tangan dengan debu yang suci. Nah, terus untuk melaksanakan tayamum, apakah tidak ada syarat-syaratnya? Tentu ada. Nah, untuk syarat yang pertama, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Jadi, misal kita dalam Kita dalam perjalanan lah ya, mungkin kita di dalam pesawat. Nah, di pesawat mungkin ada gangguan airnya atau gimana. Tetapi kita harus sebagai umat Islam kan tetap harus melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Nah, kita sudah diberi kemudahan oleh Tuhan untuk melaksanakan sholat tetapi berwudu dengan cara tayamum. Nah, untuk tayamum sendiri, untuk yang tadi tidak ada air. Nah, ada kendala tidak ada air di pesawat, jadi kita bisa menggunakan debu yang ada mungkin di kursi pesawat, bisa itu kita menggunakan debu untuk berwudu. Nah, syarat yang kedua, berhalangan menggunakan air. Nah, berhalangan menggunakan air di sini tuh misalnya kayak kita lagi sakit misalnya. Nah, kita terus mungkin tangannya sakit diperban kan ya. Nah, otomatis kalau diperban kan kita tidak bisa melepas perbannya. Apalagi sebagai umat muslim, kita satu hari 5 kali menjalankan sholat wajib. Nah, sangat tidak memungkinkan bukan untuk melepas perban satu hari 5 kali. Nah, maka dari itu kita tetap melaksanakan sholat dengan kemudahan yang diberikan, yaitu dengan tayamum. Nah, untuk yang ketiga, telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir dengan debu yang suci. Nah, terus apakah tayamum ada niatnya atau tidak? Tentu ada. Nah, niat tayamum, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamum li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, yang artinya aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, adapun tata cara tayamum yang pertama. Nah, pada gambar pertama ini mula-mula meletakkan dua belah tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Nah, jadi debu yang kita tempelkan di tangan itu kita usapkan ke muka. Nah, pada pengusapan ini kita tidak menyamadengkannya dengan air. Apabila dengan air kan kita menggosokkan. Nah, pada saat debu ini kita cukup menempelkan saja. Dan debunya itu kita bisa tempel, lalu kita bisa ginikan dulu, kayak kibaskan dulu lah, agar tidak menggumpal di tangan, agar tidak penuh dengan debu semua gitu. Nah, terus ada gambar yang kedua, itu gambar mulai mengusapkan ke muka dengan 2 kali usapan. Jadi nempel di debu, kita ginikan, terus kita kibaskan dulu, terus kita tempelkan, terus lagi kibaskan dulu, lalu kita tempelkan 2 kali. Nah, untuk gambar selanjutnya setelah kita memegang debu lagi, kita usapkan ke tangan. Nah, sama dilakukan sebanyak 2 kali. Yang keempat, memindahkan debu kepada anggota yang diusap, dan yang tertib dan berurutan. Nah, terus kita sudah mengetahui pengertian tayamum, sudah mengetahui syarat-syarat tayamum, sudah mengetahui tata cara, dan apa aja, dan apalagi mungkin ada lagi, yaitu sunnah tayamum. Nah, yang pertama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Misalnya tangan kanan dulu daripada yang kiri. Terus yang terakhir, menepiskan debu seperti yang tadi. Menepiskan dulu, mengibaskan. Yang menepiskan. Ya maaf tadi saya bilangnya mengibaskan. Yang benar menepiskan ini sama aja sih. Menepiskan, mengibaskan, pokoknya diginikan dulu ya. Nah, terus ada juga batal tayamum. Jadi kalau di wudhu menggunakan air kan kita apabila kita mengeluarkan gas kentut itu kan kita batal. Nah sama aja kayak tayamum juga berlaku begitu. Jadi pada saat kita tayamum lalu kita mengeluarkan kentut maka kita juga batal. Nah terus habis itu melihat air sebelum sholat kecuali saat sakit. Nah melihat air sebelum sholat itu gini, kita sudah tayamum, habis itu kita mencari tempat untuk sholat. Nah loh kok ada air di situ? Nah kita tidak bisa meneruskan sholat, jadi kita harus berwudu lagi menggunakan air yang kita lihat. Kecuali sakit, kayak tadi tangannya diperban, tapi kita sudah tahu di kamar mandi ada air, loh aku nggak menggunakan air. Nah itu beda lagi, karena kita sakit mungkin tangannya diperban, jadi kita bisa menggunakan tayamum. Nah batal yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari Islam. Nah terus ada juga yang terakhir, cara menggunakan tayamum. Nah untuk cara menggunakan tayamum ini, sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk satu sholat fardu saja. Jadi setelah kita bertayamum lalu kita melaksanakan sholat, terus habis itu selesai, terus nantinya ada sholat lagi, maka kita tidak bisa menggunakan tayamum yang tadi. Jadi kita harus bertayamum lagi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, mau dimaklumi dan mari kita belajar bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.